selamat hari Minggu. Wah, apa kabar nih semuanya? Adik-adik, kakak harus pergi dulu nih sekarang. Ada urusan penting yang harus selesaiin. Jadi, kakak pergi dulu ya. Tapi kakak janji, nanti kakak akan kembali lagi ke sini untuk ketemu kalian semua. Tenang aja, kalian gak akan ditinggal sendirian kok. Nanti ada Kak Michelle akan temenin kalian semua dan cerita tentang Tuhan Yesus. Oke deh, kalian harus siapin Alkitab ya, jangan lupa. Kakak pergi dulu ya. Dah. Hai adik-adik semuanya, karena dia baru saja minta tolong Kak Michelle untuk menemani adik-adik semua di sini dan juga untuk membawakan sebuah cerita dari buku yang bernama Alkitab. Nah, Alkitab ini berisi janji-janji Tuhan, perintah Tuhan, dan semua perbuatan Tuhan yang ajaib. Semua cerita ini betul-betul terjadi loh. Penasaran kan Kak Michelle mau membawakan cerita apa dari Alkitab? Kalau gitu sekarang semua dibuka telinganya dan simak cerita kakak ya. Gini ceritanya. Setelah Tuhan Yesus melakukan berbagai pelayanan dan mujizat, masih ingat gak mujizat apa saja yang Tuhan Yesus lakukan selama ada di dunia ini? Ya, betul jawaban kalian. Salah satunya Tuhan Yesus itu menyembuhkan yang buta, semua jenis sakit penyakit, meredakan badai, bahkan membangkitkan orang mati. Hanya Tuhan Yesus loh yang bisa melakukan itu semua, gak ada yang lain. Wow, Tuhan Yesus emang superhero ya. Keren banget semua perbuatannya. Tahu gak sih kalian? Untuk menebus kita semua dari hukuman atas kesalahan, ketidaktaatan dan dosa kita, Tuhan Yesus juga rela disalibkan. Padahal kan Tuhan Yesus tidak pernah berbuat salah. Dia kudus dan suci. Tapi apa kalian juga masih ingat apa yang terjadi pada hari ketiga setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Tuhan Yesus bangkit pada hari ketiga. Tuhan Yesus tidak mati lagi, melainkan Tuhan Yesus sekarang hidup. Lalu Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya supaya setiap murid tahu bahwa Tuhan Yesus itu hidup. Setelah semua yang Tuhan Yesus alami, tibalah waktunya Tuhan Yesus harus kembali ke rumah Bapanya di surga. Bukan meninggal seperti opa atau oma kalian yang sudah kembali ke rumah Bapa di surga, tetapi Tuhan Yesus naik ke surga dengan terangkat begitu saja ke langit. Bukan dengan pesawat terbang loh ya, melainkan dengan kuasanya. Tapi sekarang siapa ya yang menemani murid-murid Tuhan Yesus saat melayani orang banyak? Dulu kan mereka selalu bersama-sama Tuhan Yesus saat mengajar orang banyak tentang kerajaan surga. Saat Tuhan Yesus melakukan keajaiban, murid-muridnya selalu ada bersama dengan Tuhan Yesus. Lalu bagaimana dong setelah Tuhan Yesus naik ke surga? Nah, ternyata Tuhan Yesus kemudian memberikan Roh Kudus sebagai penolong dan pengajar bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Lalu kenapa Tuhan Yesus harus naik ke surga? Bukankah lebih baik kalau Tuhan ada terus bersama murid-muridnya dan bersama manusia di bumi? Nah, ini jawabannya. Kakak akan bacakan di Yohanes 14 ayat 2-3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Tuhan Yesus itu ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Wow, luar biasa. Kakak dan kamu loh disediakan tempat di surga. Dengan begitu, Tuhan Yesus memberikan jaminan buat kita, yaitu janji kehidupan kekal di surga. Nah, sekarang siapa yang di sini mau percaya kepada Tuhan Yesus dengan mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hidupnya?
Nah, kalau begitu sekarang Kak Michelle akan menutup ibadah kita dengan doa. Semua lipat tangan dan tutup mata. Kalian boleh ikuti doa Kak Michelle ya. Tuhan Yesus, aku pernah melakukan kesalahan. Ampuni aku ya Tuhan. Sekarang aku mau mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hidupku, menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Aku terima janji Tuhan untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan di surga. Tolong bantu aku Tuhan untuk ubah hidupku dari buruk menjadi lebih baik. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kak Michelle, makasih ya udah temenin adik-adik semua dari tadi. Sama-sama Kak. Hai adik-adik semua. Nah, kakak udah balik lagi kan, sama seperti janji kakak tadi. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan menepati janjinya untuk datang kedua kali dan menjemput kita semua. Nah, sekarang ibadah kita udah selesai. Buat mama papa, jangan lupa ya berdoa untuk adik-adik semua. Tumpang tangan dan katakan berkat untuk mereka. Adik-adik jangan lupa ya katakan amin. Oke deh, sampai jumpa lagi. Bye Star Kids.